Heston tahu bahwa Kalila sangat mencintai Trevin. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan itu akan memudar, terutama setelah semua penderitaan yang ia alami. Mungkin ia masih memiliki kesempatan meskipun itu tindakan yang licik dan berisiko. Kalila sudah mengatakan bahwa ia ingin meninggalkan Trevin. Jika saja Kalila masih ingin mencoba bertahan bersama Trevin dan merasa bahagia, Heston tidak akan mengganggunya. Ia akan tetap menjaga dan mendukungnya dalam diam, seperti yang selalu ia lakukan. Namun sekarang, Kalila tidak bahagia. Ia ingin pergi. Dan jika itu yang diinginkannya, maka Heston akan menjadi orang yang membawanya pergi. Aku tidak ingin membebanimu dengan perasaanku atau memaksamu berjanji apapun kepadaku. Itu bukan niatku, kata Heston dengan lembut. Aku hanya ingin kau bahagia. Selama kau mau, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Kalila menundukkan kepala, menggenggam tangannya sendiri. Pikirannya terasa kacau. Heston yang melihat Kalila terdiam merasa sedikit gugup. Ia takut Kalila akan menolaknya. Heston, kau tidak perlu melakukan semua ini, kata Kalila akhirnya. Heston menatapnya. Benarkah? Tidakkah menurutmu semua ini sepadan? Itu sepadan, jawab Heston pelan, nada suaranya penuh kelembutan yang jarang terdengar. Selama kau bahagia, semua yang kulakukan sepadan. Jika kau belum menikah, aku bersedia bersaing secara adil dengan Trevin. Namun karena kau sudah menikah, aku hanya bisa melindungimu dari jauh. Aku ingin kau bahagia, tak peduli dengan siapa kau akhirnya bersama. Tapi jika kau tidak bahagia, kau bisa datang kepadaku kapan saja. Nada tulus itu membuat Kalila sedikit tersentuh. Ia tidak pernah menyangka bahwa Heston benar-benar memiliki pemikiran seperti itu. Namun, maaf, aku tidak bisa menerimanya. Kalila tersenyum tipis. Aku memang ingin meninggalkan Trevin, tapi aku tidak harus bersama orang lain untuk bisa pergi. Aku juga tidak ingin menyakitinya seperti ini. Jika aku pergi bersamamu, ia pasti akan mengira aku mengkhianatinya. Kalila menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, meskipun kami tidak bisa bersama lagi, aku tidak ingin menyakitinya lebih dalam. Heston terdiam. Ia memahami maksud Kalila. Aku mengerti, katanya lembut. Aku hanya terlalu cemas. Apapun yang kau putuskan, aku akan mendukungmu. Lanjut Heston. Kalau kau sakit, mungkin sebaiknya kau berbicara dengan Trevin. Aku akan selalu ada di sini untukmu. Heston menyerahkan ponselnya kepada Kalila. Kalila menatapnya sejenak, lalu mendesah pelan. Setelah sekian lama membiarkan Soraya menyakitiku, memfitnahku, menjebakku, tidakkah kau pikir aku terlalu lemah? Hingga aku terjebak dalam situasi seperti ini dan tetap harus menanggung segalanya. Kalila tertawa kecil, tapi tawanya terdengar seperti tangisan yang tertahan. Semua ini bukan salahmu, kata Heston pelan. Soraya memang punya niat jahat. Kau hanya terlalu baik. Kadang, tidak ada jalan keluar dari situasi tertentu. Kalila tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia hanya terdiam. Mungkin bersikap terlalu baik memang tidak selalu membawa kebaikan. Keduanya duduk dalam keheningan hingga sore menjelang. Saat Kalila bangkit bersiap untuk pergi, Heston berkata, meskipun aku berharap kau bisa pergi bersamaku, jangan lakukan sesuatu yang akan kau sesali. Selama ini, Heston melihat betapa menyesalnya Trevin. Jika Trevin benar-benar tidak mencintai Kalila, ia tidak akan merasa bersalah sedalam itu. Namun jika Kalila bahagia di sini, Heston rela menjaganya dalam diam, selama yang diperlukan. Jika ia benar-benar ingin merebut Kalila dari Trevin, ia tidak akan ragu. Namun saat ini, kebahagiaan Kalila lebih penting daripada ambisinya sendiri. Kalila menolak dikawal oleh Heston. Ia memilih berjalan kaki, menikmati udara sore yang sejuk. Saat itu jalanan cukup sepi. Sesekali beberapa orang lewat, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Kalila duduk di jembatan di tepi sungai, menatap air yang beriak pelan. Senyum tipis terukir di wajahnya. Dulu, Trevin sering mengajaknya berjalan-jalan ke sini. Tempat ini menyimpan begitu banyak kenangan. Matahari bersinar hangat. Trevin, aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya tidak sanggup menghadapimu lagi. Perasaan itu, kenangan itu, seperti pasang surut air laut. Kini, semuanya terasa tidak lagi penting. Saat Kalila tiba di rumah, jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Di ruang tamu, Dione sedang mengobrol dengan Bibi Greta. Wajahnya berseri-seri saat melihat Kalila pulang. Kalila tidak lagi diam seperti sebelumnya.
Kali ini ia mengambil inisiatif untuk menyapa lebih dulu. Dione merasa lega. Setidaknya Kalila tidak terus-menerus murung karena Trevin. Kau sudah lama di luar, apa kau lelah? Aku akan meminta Bibi Greta memasakkan sesuatu untukmu, kata Dione dengan perhatian. Kalila tersenyum dan menggelengkan kepala. Aku tidak lelah. Aku hanya berjalan-jalan untuk menenangkan diri. Dione senang melihat perubahan ini. Dengan semangat ia berkata, bukankah kau selalu menyukai kota pesisir? Bagaimana kalau kita pergi berlibur ke sana? Kalila menggeleng lagi. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Aku ingin naik ke kamar dulu. Nanti aku turun untuk makan malam. Baiklah, hari ini aku akan memasak untukmu, kau harus mencicipinya, kata Dione dengan tawa ringan. Kalila tersenyum lalu naik ke lantai atas. Namun, Dione yang melihatnya pergi merasa cemas. Siapa yang ditemui Kalila hari ini? Batinnya, beberapa hari yang lalu Kalila tampak sangat putus asa, dan sekarang, ia tiba-tiba bisa menenangkan diri. Dione merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat Kalila membuka pintu kamarnya, ia terkejut melihat seseorang berbaring di tempat tidurnya. Trevin, gumam Kalila. Kalila terpaku sejenak. Ia mengira hanya Dione yang datang hari ini. Ia tidak menyangka bahwa Trevin juga ada di sini. Tatapannya tertuju pada sesuatu di tangan pria itu, sebuah gelang cantik. Kalila membeku. Itu adalah gelang yang sangat ia sukai. Hadiah dari Trevin pada ulang tahunnya yang ke-16. Saat itu, ia begitu menyukainya hingga terus-menerus bertanya di mana Trevin membelinya. Belakangan, ia tahu bahwa gelang itu adalah desain khusus dari Trevin sendiri, dibuat khusus untuknya. Tidak ada gelang lain yang sama persis di dunia ini. Ia tidak menyangka akan melihat gelang itu lagi. Tiba-tiba dadanya terasa sesak. Saat ia berbalik untuk pergi, Trevin tersentak bangun. Mendengar suara langkahnya, ia buru-buru bangkit dari tempat tidur dan tanpa ragu memeluk Kalila dari belakang. Kalila, jangan pergi ya. Akhir-akhir ini Trevin terus dihantui mimpi buruk. Dalam mimpi itu, Kalila berbalik dan pergi, tak pernah kembali, meninggalkannya sendirian. Ia selalu terbangun dengan napas tersengal, meneriakkan nama Kalila, merasakan sakit yang luar biasa, seolah harta paling berharganya telah dirampas darinya. Trevin mengeratkan pelukannya, merasakan wangi tubuh Kalila yang begitu familiar. Ia tak ingin melepaskannya, tak sanggup menerima kepergian wanita itu. Kalila berkata lembut, lepaskan aku. Tubuh Trevin menegang. Ini pertama kalinya Kalila berbicara padanya setelah sekian lama, tetapi kata-kata yang ia ucapkan justru menyuruhnya pergi. Trevin takut, jika ia benar-benar melepaskannya, Kalila mungkin tak akan pernah kembali. Kalila, maafkan aku. Kumohon jangan tinggalkan aku, ucap Trevin, suaranya bergetar. Mata Kalila memerah menahan air mata, tetapi ia tetap membisu. Trevin semakin mempererat pelukannya, suaranya penuh permohonan. Kalila, beri aku kesempatan lagi. Aku akan menebus semuanya. Aku berjanji, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Hanya satu kesempatan lagi. Ia tak akan mengecewakan Kalila lagi. Namun hati Kalila terasa semakin sakit. Trevin yang dikenalnya selalu kuat, keras kepala, dan sulit mengalah. Ia bukan tipe pria yang akan menunjukkan kelemahan, bahkan dalam pertengkaran sekalipun. Tapi kini pria itu memohon dengan putus asa. Kalila menarik napas dalam, berusaha menguatkan hatinya. Dengan suara datar ia berkata, tidak ada kesempatan kedua untuk kita. Tangan Trevin gemetar. Kalimat itu bagai palu yang menghantam dadanya dengan keras. Benarkah tidak ada kesempatan kedua? Kalila bisa merasakan kesedihan dan keputusasaan yang melingkupi pria itu, tetapi ia tetap mengulurkan tangan, berusaha melepaskan diri dari pelukannya. Dengan susah payah ia akhirnya berhasil. Trevin, pergilah. Jangan datang menemuiku lagi, ujarnya tanpa ekspresi. Trevin menatapnya dengan mata yang penuh luka. Apa kau benar-benar akan meninggalkanku? Suaranya rendah nyaris berbisik dan dipenuhi kepedihan. Trevin panik. Kalila, kau boleh memukulku, memarahiku, melakukan apa saja, asal kau tidak pergi. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Trevin, kita memang tidak cocok. Nada bicara Kalila begitu ringan, seolah kata-kata itu tidak mengandung perasaan. Mungkin berpisah adalah satu-satunya jalan yang benar untuk kita. Aku tidak bahagia bersamamu, dan kau juga tidak pernah benar-benar bahagia bersamaku. Selama kita tetap bersama, tak akan ada kebahagiaan untuk kita berdua. Trevin menggeleng keras. Tidak,
Aku bisa mengubah semuanya. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Aku akan melakukan apa saja agar kau bahagia. Kalila menatap Trevin. Ia bisa melihat ketulusan dalam mata pria itu, tapi ia tahu ketulusan itu datang terlambat. Melihat Trevin yang tampak begitu putus asa, hatinya kembali diliputi rasa sakit. Semakin Trevin memohon, semakin Kalila tidak tega memberitahu tentang kondisinya. Ia tidak ingin pria itu menyaksikannya perlahan melemah dan akhirnya mati di depan matanya. Trevin, bukankah kau pernah mengatakan akan memberikan anak kita pada Soraya untuk dibesarkan? Kalila tersenyum sinis. Apa gunanya semua ini sekarang? Trevin terhuyung mundur. Kata-kata itu terasa seperti cambuk yang mencabik-cabik hatinya. Itu memang kata-kata yang ia ucapkan dalam kemarahannya. Mungkin ia tak pernah benar-benar bermaksud demikian, tapi itu tetap menjadi kata-kata paling menyakitkan yang pernah ia ucapkan pada Kalila. Kalila mengingat semuanya. Aku tidak akan benar-benar memberikannya kepada Soraya. Trevin buru-buru berkata, suaranya penuh kepanikan. Saat itu aku berpikir kau tidak menginginkan anak kita, jadi aku mengatakan itu karena aku ingin kau merasakan sedikit rasa sakit yang aku rasakan. Trevin menunduk, suaranya melemah. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Maafkan aku, kumohon lupakan saja kata-kata itu. Kalila tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar pahit. Itulah sifat Trevin yang paling buruk. Saat dia terluka, dia akan menyeret semua orang di sekitarnya ke dalam penderitaannya. Ia begitu mudah melukai orang lain hanya karena perasaannya sendiri. Aku tidak bisa lupa, ujar Kalila dingin. Kata-kata yang sudah kau ucapkan tak bisa ditarik kembali. Kalila, Trevin terdengar begitu putus asa. Ia tahu betapa dalam luka yang telah ia torehkan. Tapi kali ini, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaikinya. Trevin, kau tidak percaya padaku. Mulai sekarang, aku pun tidak akan percaya padamu, kata Kalila dengan tatapan tajam. Di matamu aku hanyalah alat pembiakan yang tak berguna. Aku hanya wanita yang harus melahirkan anak untuk Soraya. Kau telah menginjak-injak harga diriku sebagai seorang perempuan Trevin. Dan kau ingin aku melupakan semuanya. Mata Trevin memerah. Tidak, aku tidak pernah menganggapmu seperti itu. Tapi kau mengatakannya, potong Kalila, tatapannya dingin. Dan aku mengingat semuanya dengan jelas. Kalila menutup matanya sejenak, menahan air matanya agar tidak jatuh. Trevin, jika kau masih memiliki sedikit saja perasaan untukku, biarkan aku pergi. Tidak mungkin, Trevin berseru panik. Aku tidak bisa melepaskanmu. Trevin ingin meraih tangan Kalila, tetapi wanita itu segera menepisnya tanpa ragu. Aku tidak bisa menerima suami yang menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk menyenangkan wanita lain, kata Kalila tegas. Trevin terdiam. Ia tahu Kalila berkata jujur. Selama ini, ia selalu mengutamakan Soraya. Setiap kali sesuatu terjadi pada Soraya, ia akan langsung meninggalkan Kalila tanpa berpikir dua kali. Ia lupa bahwa Kalila juga seseorang yang membutuhkan perlindungan dan cinta darinya. Trevin mengepalkan tangan erat-erat, urat-urat di tangannya menegang. Maafkan aku, katanya, suaranya lirih. Kalila memalingkan wajah, tak ingin menatapnya lagi. Kau tak perlu meminta maaf padaku, ucapnya datar. Mata Kalila menatap jendela, memperhatikan langit yang mulai gelap. Ia sudah mengatakan semua yang perlu ia katakan. Tak ada gunanya lagi terus berputar-putar dalam pembicaraan ini. Hubungan mereka telah sampai pada titik akhir, dan berapapun kata-kata yang diucapkan, tidak akan mengubah keputusan Kalila. Trevin menatap punggung Kalila dengan ekspresi penuh penderitaan. Dia mengepalkan tangannya erat-erat di atas dadanya yang terasa seperti terbakar. Kenangan tentang mereka berdua kembali berputar di benaknya satu persatu, dan semakin dia mengingatnya, semakin tak tertahankan rasa sakit yang dia rasakan. Dulu, meskipun Kalila tidak selalu bahagia, dia selalu tersenyum di hadapannya. Dia membawa kehangatan dan kebahagiaan dalam hidup Trevin, membuat dunia terasa lebih indah. Tapi sekarang semuanya telah berubah. Tidak ada lagi yang bisa membuatnya bahagia. Tidak akan pernah ada lagi Kalila kedua yang akan memperlakukannya seperti itu. Trevin menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, aku akan mengganti semua kesalahanku. Kalila terdiam, tubuhnya menegang. Tak lama kemudian dia mendengar langkah kaki pria itu menjauh, suara pintu tertutup, lalu suara mesin mobil menyala dan perlahan menghilang di kejauhan. Trevin telah pergi. Kalila menoleh dan melihat sebuah kalung di atas meja samping tempat tidurnya.
Dengan hati-hati dia melangkah mendekat dan mengambilnya. Trevin telah memberinya banyak hadiah, tetapi kalung ini adalah yang paling dia sukai. Ada 4 permata berbeda di dalamnya, masing-masing melambangkan kebahagiaan, kesehatan, cinta, dan keberuntungan. Namun kini semuanya telah hilang. Kebahagiaan telah sirna, keberuntungan telah lenyap, cinta telah hancur, dan kesehatannya pun perlahan menghilang. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, warnanya merah seperti darah, membuat dunia terasa penuh dengan kesedihan. Kalila memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya terasa dingin dan mati rasa, sementara pikirannya dipenuhi berbagai pemikiran yang menyakitkan. Dulu saat dia menikah, dia benar-benar percaya bahwa pernikahannya akan bertahan seumur hidup. Tapi kenyataannya tidak seperti yang dia bayangkan. Hidupnya ternyata singkat, penuh dengan kesakitan dan penderitaan. Sementara itu, Trevin yang kini duduk di dalam mobil menatap kosong ke depan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, dia merasa sedikit lebih tenang. Dia berpikir dalam hati, setidaknya Kalila mau berbicara denganku hari ini. Itu adalah sebuah kemajuan. Setidaknya, dia memberinya kesempatan untuk berbicara, dan itu jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, di mana dia benar-benar diabaikan. Kalila adalah orang yang berhati lembut. Trevin tahu, selama dia bisa menunjukkan penyesalannya dan benar-benar berubah, dia akan selalu memaafkannya. Dione yang duduk di sampingnya, melirik Trevin dan melihat bahwa ekspresinya tidak semuram pagi tadi. Dia terlihat sedikit lebih baik, dan itu membuat Dione merasa lega. Trevin, entah kamu melakukannya dengan sengaja atau tidak, kamu telah menyakiti Kalila. Jadi, bahkan jika kamu harus menghabiskan seluruh hidupmu untuk menebus kesalahan, itu adalah sesuatu yang pantas kamu lakukan, kata Dione dengan tegas. Dione sangat menyayangi mereka berdua. Hal terakhir yang dia inginkan adalah melihat mereka berpisah. Dia tahu, jika Trevin kehilangan Kalila, dia akan mengalami kehancuran emosional yang sangat besar. Dan Dione juga tahu bahwa Kalila tidak akan benar-benar lebih baik tanpa Trevin, tidak peduli seberapa keras dia berusaha berpura-pura bahwa dia telah melepaskannya. Dione bisa melihat bahwa semua ini hanyalah usaha Kalila untuk menjauh dari Trevin. Aku tahu Bu, aku baik-baik saja, kata Trevin pelan. Dia menyingkirkan semua kelesuan yang selama ini menyelimutinya, lalu tersenyum tipis. Tidak peduli berapa lama pun, aku tahu dia akan kembali padaku. Dengan sukarela, Dione menghela napas lega dan mengangguk. Itu anakku, katanya. Momi percaya kamu dan Kalila akan tetap bersama. Trevin menekan bibirnya, lalu berkata dengan suara berat, aku akan menyelesaikan urusanku dengan Soraya. Dione mengangkat alisnya dengan heran. Kalau kamu tidak bisa mengurusnya dengan baik, aku sendiri yang akan melakukannya, katanya. Soraya memang bukan penyebab utama dari semua ini, karena yang paling bersalah tetaplah Trevin. Namun jika bukan karena Soraya yang selalu membuat masalah di antara mereka, keadaan tidak akan menjadi seperti sekarang. Sebelumnya, Dione tidak menganggap Soraya sebagai ancaman. Dia hanya menganggap Soraya sebagai seorang gadis kecil yang tidak berdaya. Namun, setelah semua yang terjadi, dia menyesali keputusannya yang terlalu meremehkan Soraya. Trevin mengangguk, aku sendiri yang akan mengusirnya. Dione menatap putranya dengan ragu. Kau yakin bisa melakukannya? Pada akhirnya, dia tahu bahwa Trevin masih memiliki rasa bersalah terhadap ayah Soraya. Dia sudah menanggung beban itu selama bertahun-tahun. Bagi Trevin, Soraya adalah gadis murni dan polos yang dia temui bertahun-tahun lalu. Jika bukan karena kejadian besar kali ini, Dione yakin Trevin tidak akan benar-benar berniat untuk mengusirnya. Saat mereka sampai di rumah dan keluar dari mobil, Trevin tiba-tiba bertanya, Bu, aku ingin tahu sesuatu. Dione menatapnya dengan bingung. Trevin melanjutkan, kenapa ibu langsung memutuskan untuk mengusir Soraya setelah insiden yang melibatkan Kalila? Dari awal, ibu memang tidak terlalu peduli padanya, tapi kenapa reaksi ibu begitu kuat saat itu? Wajah Dione langsung berubah drastis. Trevin memperhatikan perubahan ekspresi ibunya dan berkata pelan, pasti ada alasan lain kenapa ibu begitu ingin menyingkirkannya. Tapi selama ini, ibu selalu enggan memberitahuku. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Dione menghela napas dalam, lalu menarik Trevin untuk duduk di bangku halaman. Dia tampak jelas mengingat sesuatu dari masa lalu, tetapi enggan untuk mengungkapkannya. Trevin, sebenarnya kau sudah dididik dengan baik.
Kami hanya tidak ingin kau merasa bahwa orang-orang di sekitarmu tidak bisa dipercaya dan dicintai. Tapi kenyataannya, manusia bisa sangat menjijikkan, kata Dione pelan. Trevin menatapnya tajam. Bu, jangan bertele-tele. Katakan saja apa yang sebenarnya terjadi. Dione menghela napas, mengangguk, dan akhirnya berkata, kau masih ingat ulang tahun kakekmu tahun itu? Saat kau diberi obat bius. Trevin mengangguk. Aku ingat. Bukankah itu Kalila yang melakukannya? Apa hubungannya dengan Soraya? Dione menatapnya lekat-lekat. Bukan Kalila, itu Soraya yang melakukannya. Dialah yang mencampurkan obat ke dalam minumanmu. Trevin terkejut. Dione melanjutkan, kau tahu betapa kakekmu sangat menghargai martabat keluarganya. Jika sesuatu benar-benar terjadi antara kau dan seorang gadis, maka kau harus menikahinya, atau kakekmu tidak akan pernah membiarkanmu pergi begitu saja. Soraya tahu itu. Jadi dia memberimu obat itu, lalu menjebak Kalila agar menemukanmu. Trevin tercengang. Setelah kejadian itu, aku tahu Soraya bukan gadis yang polos seperti yang kau pikirkan. Aku bahkan meminta Kalila menemuinya dan memberinya 5 juta agar dia pergi. Tapi aku tidak menyangka bahwa Soraya jauh lebih licik dari yang kuduga, lanjut Dione. Kalila menerima semua kesalahan itu dalam diam, agar kau tidak menyalahkanku. Trevin terdiam.